Baik, di sini saya akan membahas soal yang kedua, di mana soal yang kedua, PT Cakra Kembang mengelola berbagai jenis produk dengan multi pisah. Terdapat 400 kilo diolah Departemen A, dan sebanyak 30% ditransfer ke Departemen B, dan sisanya ke Departemen C. Join cost yang diserap Departemen A sebanyak 4.000 pada Departemen B. Produk diolah lebih lanjut dan menelan tambahan biaya 600 dan dihasilkan produk beta dengan harga jual 30 per kilo. Produk yang diterima Departemen C diolah lebih lanjut dengan tambahan nilai 1.000 dan sebanyak 40% ditransfer ke Departemen D dan seterusnya menghasilkan produk delta dengan harga jual 10 kilo dan menelan tambahan biaya 120. Adapun 60% produk yang diterima oleh Departemen E yang menghasilkan produk IGNA sebesar 360. Ditanya, buatlah diagram proses produksi. B, hitung harga pokok per unit untuk masing-masing produk bersama. Dan C, buatlah jurnal. Untuk jawaban yang A, diagram proses produksi. Nah, untuk di Departemen A, join cost yang diserap sebanyak 4.000 dan produk yang dihasilkan di Departemen A 400 kilo. Nah, dari Departemen A ini nanti di, sebagian ditransfer ke Departemen B senilai 30%. Dari soal 30% ditransfer ke Departemen B. Nah, 400 kilo dari 30 dikali 30% dihasil diperoleh 120 kilo dengan biaya tambahan 600. Pada Departemen A ini menghasilkan produk beta senilai 120 kilo dengan harga jual 30 per kilo. Sisanya Departemen A ini ditransfer ke Departemen C senilai 70%. Jadi 400 kilo ini dikali 70% dapatlah 280 kilo dengan biaya tambahan 1.000. Dari Departemen C ini sebagian ditransfer ke Departemen D senilai 40%. Jadinya 280 kilo dikali 40% dapatlah 112 kilo dengan biaya 120. Nah, Departemen D ini menghasilkan produk delta sebesar 120 kilo dengan harga jual 10 per kilo. Dari Departemen C ini sebagian ditransfer ke Departemen E sebesar 60%. Jadi 280 kilo dikali 60% hasilnya 168 kilo dengan harga 360. Dan Departemen ini menghasilkan produk IGAMA sebesar 168 kilo dengan harga jual 20 per kilo. Yang B, harga pokok per unit masing-masing produk bersama. Nilai pasar bersih atau NMV untuk setiap titik pisah. Yang pertama, satu produk beta. Nilai pasar produk beta sama dengan 120 kilo dikali 30 kilo, dapatlah hasilnya 3.600. 120 kilo ini diambil dari produk beta di Departemen B ini. Dihasilkan produk beta senilai 120 kilo. Dikali dengan harga jual per kilonya 30. Dikurangi biaya di Departemen B. Biaya di Departemen B bisa dilihat di sini senilai 600. Jadi, nilai pasar bersih produk beta senilai 3.000. Itu hasil dari 3.600 dikurang dari biaya di Departemen B 600, jadinya 3.000. Yang kedua, produk delta dan produk IGAMA. Nilai pasar produk delta 112 kilo dikali 10 kilo dengan hasil 1.120. Untuk 112 kilo ini dan 10 kilo ini diambil dari soal, dimana dari diagram proses produksi. Nih, untuk produk delta ini diperoleh 112 kilo dikali dengan harga jual 10 kilo 10 per kilo.
Dan dikurangi biaya di Departemen D. Biaya di Departemen D senilai 120. Jadinya hasilnya nilai pasar bersih produk Egama ini senilai 1000. Itu diambil dari 1120 dikurang dengan 120. Nilai pasar produk Egama 168 kilo dikali dengan 20 kilo dikurang biaya di Departemen E. Nah, nilai pasar produk Egama ini 168 kilonya diambil dari Departemen E yang menghasilkan produk Egama ini 168 kilo dikali 20 dari harga jual per kilonya. Dapatlah hasilnya 3.360. Dikurangi biaya di Departemen E sebesar 360. Jadi nanti 3.360 dikurang 360 dapatlah hasilnya 3.000. Total nilai pasarnya. Dikurangi pemrosesan di Departemen C sebesar 4.000. Departemen C dan nilai pasar bersih NMV produk Delta dan Gamma 1000. Dapatlah nanti dijumlahkan dikurangi 4.000 dikurang 1000 dapatlah 3.000. Itu total nilai pasar pada titik pisahnya. Nah, dari nilai pasar bersih produk beta 3.000 ditambah nilai pasar besi produk delta dan igama besar 3.000 dijumlah dari 6.000. Nah, untuk alokasi biaya produk bersama Departemen A, untuk produk beta 3.000 dibagi 6.000 dikali 4.000 dapat hasil 2.000. Nah, 3.000 ini diperoleh dari nilai pasar bersih produk beta nih 3.000. Nah, untuk 6 ribunya itu dari total nilai pasar pada titik pisah nih. Dan untuk 4 ribunya itu dari harga pada Departemen A ini. Untuk produk Delta dan Egama 3.000 dibagi 6.000 dikali 4.000 itu sama halnya seperti yang tadi diperoleh hasilnya 2.000 dan untuk totalnya 2.000 ditambah 2.000 diperoleh 4.000. Untuk alokasi biaya produksi bersama Departemen C, untuk produk Delta 1.000 dibagi 4.000 dikali 2.000 ditambah 1.000 hasilnya 750. 1.000 ini diambil dari ini produk Delta. Dan untuk 4.000-nya itu diambil dari total nilai pasar dari produk Delta dan Igama. Untuk 2.000-nya ini diambil dari untuk produk Igama ini senilai 2.000 yang kita cari tadi dialokasi produksi bersama Departemen A. Dan untuk 1.000-nya ini diambil dari soal diagram proses produksi 1.000 pada Departemen C kan ada ini harga senilai 1.000. Dan untuk produk Egama 3.000 dibagi 4.000 dikali 2.000 ditambah 1.000. 3.000 ini produk Egama dia ambil dari sini. Dan untuk 4.000-nya sama dari total ini
Dan untuk 2000-nya sama dari yang kita cari tadi di alokasi biaya produksi bersama Departemen A. Dan untuk yang 1000-nya ini dari harga di Departemen C. Ada soal. Diperoleh totalnya dari penjumlahan 750 ditambah dengan 2250 dapatlah 300. Nah, ini dalam bentuk tabel dari produk beta alokasi biaya yang kita cari tadi senilai 2000 dan untuk delta 750 dan untuk egana 2250 dengan total alokasi biaya produk bersama sebesar 5000 dan variable production cost untuk beta 600, untuk delta 120, egana 360 itu diambil dari soal yaitu dari biaya tambahan tadi dengan total 1080. Untuk total cost-nya dari beta kita jumlahin 2000 ditambah 600 hasilnya 2600. Untuk delta 750 ditambah 120 dapat 870. Untuk igana 2250 ditambah 360 dapat hasilnya 2610. Dan total cost-nya 6080. Untuk produksi beta 120 kilo, delta 112 kilo, untuk igama 168 kilo. Ini produksinya diambil dari soal yang diketahui tadi. Nah, untuk harga pokok per unitnya itu dari total cost ini 2600 dibagi dengan 120 kilo produk. Untuk beta hasilnya 21,67. Untuk delta 870 dibagi 112 hasilnya 7/77. Untuk egana 2610 dibagi 118 hasilnya 15,54. Nah, selanjutnya untuk ayat jurnal. Yang pertama, ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen A. Dengan jurnal, persediaan barang dalam proses Departemen A senilai 4000 bagi akun di kredit 4000 itu diambil dari soal yang diketahui. Yang kedua, ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen A ditransfer ke Departemen B, dan C, persediaan barang dalam proses Departemen B 2000, persediaan barang dalam proses Departemen C 200. Itu diambil dari yang kita cari tadi. Dari sini. Nah, untuk persediaan barang dalam proses Departemen A 4000 itu total dari 2000 ini ditambah dengan 2000 ini. Untuk ketiga, ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen C. Persediaan barang dalam proses Departemen C sebesar 1000 di berbagai akun di kredit 1000 itu angkanya diperoleh dari soal. Jurnal yang keempat, ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen C ditransfer ke Departemen D dan E. Persediaan barang dalam proses pertama Departemen D senilai 750, persediaan barang dalam proses Departemen E 2250, persediaan barang dalam proses Departemen C 3000. 3000 ini diperoleh dari 750 ditambah 2250. 750 ini sama 2250 ini diperoleh dari hasil yang kita cari tadi di alokasi ini. Nah, C. Ayat jurnal yang kelima, ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen D. Persediaan barang dalam proses Departemen D 120, berbagai akun di kredit 120. Ini diperoleh dari soal. Ini ada 120. Nah, selanjutnya jurnal yang keenam, ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen D produk Delta. Dengan jurnal persediaan produk Delta 870 dengan persediaan barang dalam proses Departemen D sebesar 870. Ini diambil dari tabel 870 dari total cost produk Delta. Selanjutnya, jurnal yang ketujuh, ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen E. Dengan jurnal, persediaan barang dalam proses Departemen E sebesar 360, berbagai akun di kredit 360. Itu diambil dari
dari ini biaya tambahan 60 departemen E. Nah, ini 360. Selanjutnya, ayat jurnal untuk yang ke-8, ayat jurnal mencatat persediaan barang jadi di Departemen E, produk IGANA. Persediaan produk IGANA 2.160, persediaan barang dalam proses Departemen E sebesar 2.160. Diambil dari total cost IGANA 2.610. Yang ke-9, ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen B, persediaan barang dalam proses Departemen B sebesar 600, berbagai akun di kredit sebesar 600, itu diambil dari Departemen B. Nah, diambil dari sini, Departemen B 600. Yang ke-10, ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen B, produk beta, persediaan produk beta dengan jurnal persediaan produk beta sebesar 2.600 dan persediaan barang dalam proses Departemen B 2.600. Ini diambil dari tabel yang kita buat tadi, dari produk beta. Nah, dari total cost-nya 2.600. Sekian penjelasan pembahasan soal yang kedua. Audio Jungle.